Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat kita berbakti dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh pagi yang indah ini kita akan berkumpul bersama-sama meskipun kita terpisah oleh jarak. Tetapi di dalam iman, kita satu iman, satu roh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama akan beribadah bersama. Kita akan menyanyikan pujian, pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Dia telah mati gantikan kita. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kita akan nyanyikan bersama dari atas. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang tidak pernah setengah-setengah dalam bertindak.
Engkau Allah yang sempurna dalam penyelamatanmu terhadap kami umat-Mu yang sesungguhnya sangat tidak layak untuk mendapatkannya. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa setelah Engkau menyelamatkan kami, Engkau tetap beserta dengan kami. Engkau memimpin kami hingga sampai nanti pada akhirnya kesempurnaan dari penyelamatanmu, di mana kami hidup selama-lamanya di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh memanfaatkan waktu-waktu semacam ini untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepentingan kami Tuhan, tetapi hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu yang sempurna, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, sekali lagi saya sampaikan shalom. Selamat pagi. Ya, sungguh kita bahagia, kita punya Allah yang sempurna. Yesus Kristus dalam pengorbanannya juga sempurna. Dia telah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dalam keadaan apapun kita sekarang, mungkin kita dalam keadaan kesusahan, mungkin dalam keadaan kekurangan. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan kita bebas dengan sempurna. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan, kita pujikan bersama. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Puji Tuhan, di bawah kolong langit hanya nama Yesus. Di dalamnya kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada nama lain. Yesus, Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus Dia satu-satunya, puji Tuhan, Dia satu-satunya penolong kita. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan,
Upahmu besar di surga. Puji Tuhan, Dia berjanji Dia akan kembali. Karena itu saudara, kita sekarang yang hidup di dunia semacam ini, kita yang hidup di dalam kondisi yang semacam ini, bagaimana kita hidup bagi Tuhan? Karena Dia akan datang kembali dan kita akan berjumpa dengan Dia. Dan sekarang sementara kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan komitmen hidup kita bahwa kita akan senantiasa menghargai kebebasan yang telah Yesus berikan bagi kita. Kita hidup bagi Dia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Engkau kebenaran yang telah menyelamatkan hidupku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu hati kita berdoa, satu hati kita menyembah Dia, satu hati kita mengikrar janji selama kami hidup untuk Engkau Tuhan. Hati kami menyembah, mata kami melihat kepada Engkau. Kami harus jujur Tuhan. Kami masih hidup dalam dunia ini dan dunia ada di sekitar kami. Kalau kami tidak tertarik lagi oleh kasih firman-Mu, kami tahu dunia pasti akan menjebak kami lagi. Itu sebabnya kami berterima kasih untuk sesaat lagi kami pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama di tempat yang berbeda mungkin, tetapi pandangan kami sama melalui live streaming, melalui teknisi yang memungkinkan kami bisa bersama-sama melihat, mendengar, membuka Alkitab bersama-sama untuk menikmati kasih firman-Mu yang membuat kami semakin kuat, tidak mudah dipengaruhi oleh dunia sekitar kami. Apapun dunia, kondisi yang mencekam, membuat manusia kalang kabut, ataupun dunia yang penuh dengan tipu daya, kenikmatan semu yang bisa juga menjebak kami kehilangan iman, maka terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh sama-sama membuka Alkitab kami, kami sama-sama boleh membaca firman-Mu yang hidup. Karena firman itulah kekal, dunia hanya sementara. Tolonglah kami yang hidup dalam dunia ini, saat ini dimanapun kami berada, beranugerah buat kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran firman Allah. Lalu kami mengalami kebebasan yang sejati yang hanya daripada Engkau. Karena kami sudah bebas oleh darah-Mu. Itu sebabnya kami mau membaca firman-Mu. Firman kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih mempelai biasa sorga. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Oh, luar biasa pagi hari ini. Bersama istri kami sampaikan shalom. Walaupun masih dalam kondisi harus lewat cara demikian, tetapi lagu-lagu yang disampaikan, diajakkan, ada satu lagu yang sangat-sangat kuno. Sekarang saya sudah bebas. Ya. Begitu semangatnya, saya tidak tahu apakah kemudian hilang lagi semangat, sekarang saya sudah bebas. Bagus lagunya ini, coba kita perhatikan sedikit lagi. Sekarang saya, bukan kemarin saya, bukan besok saya. Ya, bagaimana kalau kita nyanyi, besok saya akan bebas. Atau kemarin dulu saya bebas, tapi sekarang saya terikat lagi. Oke, kita akan sungguh-sungguh
menghayati karena kita semua sudah berada di dalam pengakuan kita sekalian. Sekarang saya sudah bebas oleh darah Yesus. Sejauh mana? Karena kalau kita secara jujur, lagu ini kita tidak pernah menyanyikan tiap hari. Ya, bahkan sampai cukup lama kita tidak menyanyikan. Tapi bukan saya katakan ini salah atau bagaimana. Karena kita semua berada di dalam kondisi yang serba sulit. Ya, terutama dalam situasi yang sangat mendunia yang mencekam ini. Tetapi kita mempunyai firman Allah yang akan menolong kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ya. Beberapa ayat saja, tidak terlalu banyak. Tetapi kita akan mulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Saya ulang lagi. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Ya, terima kasih. Ayat ini sudah seringkali kita dengar, kita yakini, dan bahkan kita sebagai umat Tuhan pasti berada di dalam kondisi saya sudah bebas. Ya, itu sangat indah sekali. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan, sebab kalau kita hanya membaca satu bait ini saja, maka tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita membaca lebih jauh dalam satu perikop yang pasal ke-8 ini, saya menemukan suatu hal yang sangat menyedihkan, yang sangat sungguh terkejut. Karena ayat 30 mengatakan, setelah waktu Yesus menyampaikan perkataan itu di dalam, masih ingat di mana perempuan berzina itu diampuni, kemudian Tuhan katakan akulah terang dunia. Maka di sini kita melihat banyak orang percaya. Ya. Tetapi orang percaya ini pada akhir dari pasal 8 ini justru mau mengambil batu untuk melempari Yesus. Ya, dan mengusirnya, membunuh Yesus. Saya harus katakan kepada saudara supaya kita serius untuk memperhatikan firman Tuhan pada pagi ini, sebab Tuhan sangat apresiasi bagi mereka yang percaya. Tetapi waktu saya membaca pada ayat yang ke-58 dan 59, coba tolong dibacakan. Ini yang harus membuat kita ini tidak hanya stop dalam satu beberapa ayat, melupakan ayat yang akan datang dan melupakan ayat yang sebelumnya. Tolong dibacakan ayat yang ke-58 dan 59. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Terus? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus meninggalkan bait Allah. Oke, kita akan menelusurinya. Ya. Iman kita adalah iman yang tadinya dari bangsa kafir, untuk mempercayai, kemudian kita menelusuri Alkitab yang sebenarnya adalah tulisan orang Yahudi. Tetapi bagi saya dan saudara, ini ayat sudah menjadi iman kita.
Sekalipun waktu itu Yesus katakan kepada mereka yang percaya orang Yahudi, tapi kita bisa mengatakan ini menjadi kepercayaan kita. Ya, sebab iman kita sama. Kita tidak percaya pada Tuhan yang lain, ya. Orang Yahudi tidak percaya kepada orang yang lain, kepada Yesus. Demikian juga kita sekalian. Hanya saja kita akan mengikutinya. Kenapa akhirnya terjadi penolakan? Ya, dalam satu kebaktian Yesus masih di Bait Allah, akhirnya Yesus harus larikan diri, menyembunyikan diri dan keluar dari Bait Allah. Kalau secara rohani kita ini adalah Bait Allah. Ya, apakah ada sikap-sikap yang kurang hati-hati yang membuat hidup kita ini, membuat firman itu, membuat kebenaran itu harus keluar. Nyanyian demi nyanyian saya sangat dikuatkan. Selama ku hidup hanya untuk Tuhan. Tidak ada cara yang lain kecuali kita menghayati firman Allah. Khususnya pada pagi ini. Ya, karena Tuhan masih berbicara. Kemudian banyak orang yang percaya. Kita juga ingin supaya setiap kali kebaktian, entah kebaktian model yang lengkap seperti dulu, atau kebaktian semacam sekarang ini. Ya, semoga iman itu tetap bertumbuh karena kita sedang mendengar, membaca firman itu sendiri. Ya puji Tuhan ya, dalam Injil Yohanes kita sedang menelusuri seluruh kitab Injil Yohanes ini. Kita tahu, kita dibawa pada pasal yang pertama bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi daging dan firman itu bertabernakel. Kita tahu tabernakel sekarang ini adalah Bait Allah hidup kita ini. Ironisnya, ya kita datang kebaktian, oke. Tetapi setelah itu kita membiarkan firman itu sepertinya kita tolak. Ya. Karena ceritanya ini memang orang Yahudi gak senang sama Yesus. Ya, kita nanti akan melihat lebih jauh bagaimana sikap kita. Karena kita harus berada di dalam posisi yang percaya. Karena Tuhan katakan, kalau engkau selalu memegang firman-Ku, perkataan-Ku, memelihara dan melakukannya, engkau sungguh-sungguh murid-Ku. Ada satu peningkatan, ada satu pengakuan yang jujur. Dengan demikian, baru meningkat lagi untuk mengenal kebenaran. Ya, dan kebenaran itulah yang akan membuat saya dan saudara mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Dan jikalau kita tadi mendengar pembacaannya, maka muncullah dialog-dialog yang tidak senang. Orang yang beriman kepada firman Tuhan itu satu hal. Orang yang melakukan firman Tuhan itu beda lagi. Orang yang respect kepada firman Allah, Alkitab ini satu hal. Tapi orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam firman Allah beda lagi. Ya, bahkan ada yang memusuhinya. Yang kita akan belajar kenapa. Kenapa mereka mengatakan kami ini tidak pernah menjadi budak. Kenapa engkau mengatakan ya kalau kita mengikuti kebenaran maka kita akan merdeka. Kita gak pernah menjadi budak kok. Ya, singkat kata Tuhan katakan pandangan yang sesungguhnya. Ya, karena mereka orang Yahudi waktu itu sangat kuat dengan agamanya. Sangat kuat dengan Tauratnya. Sangat kuat dengan segala peraturan-peraturan. Masih ingat pasal 8? Ya, perempuan yang berzina ketangkap. Ya, Taurat mengatakan harus begini. Tapi Tuhan lihat celahnya. Mereka tidak jujur. Singkat kata, maka Tuhan membebaskan perempuan itu, tetapi ditolak, tidak senangi oleh ahli Taurat, Farisi, dan orang Yahudi. Kebebasan yang mana? Ya. Perbudakan yang macam apa?
Mereka tidak mengerti. Ya, mereka anggap bahwa mereka kalau menjadi bangsa yang bebas, itulah yang bebas. Tapi Tuhan katakan, setiap orang yang berbuat dosa, itulah budaknya dosa. Jadi ini bicara soal kebenaran, bicara soal kebebasan adalah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Atau diperbudak oleh dosa tetap. Dan Yesus mengatakan, kalau anak manusia, anak Allah itu membebaskan kita, maka kita baru sungguh-sungguh bebas. Orang Yahudi belum bisa terima ini. Sampai hari ini orang Yahudi tidak mau percaya Mesias. Mereka tetap berpatokan hukum Taurat. Tetapi kita mengerti bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tidak menghapus dosa. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ketiga, 5, 7 saya secara singkat mengatakan, Tuhan katakan setiap orang yang berbuat dosa itulah budaknya dosa. Ya. Siapa di sini yang mengatakan tidak berdosa? Itu sebabnya saya tiba-tiba ingat kembali, ya, waktu kita merenungkan mengenai Yohanes pasal 8. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lempar perempuan itu lebih dulu. Maka kita baca tercatat dengan benar, tidak seorang pun yang berani melempar batu yang pertama. Dari yang tertua sampai yang termuda semua keluar, sehingga gereja menjadi sepi. Hanya Yesus dan perempuan berzina itu. Satu bukti yang nyata, semua kita berdosa. Semua kita menjadi budak. Semua kita sudah berbuat dosa, kata Rom pasal 3, pasal yang ke-5, pasal yang ke-7 kita terjual dalam dosa. Ya, jadi Tuhan menyatakan kalau kamu mengerti kebenaran, kebenaran akan memerdekakan. Ya. Tetapi kemerdekaan ini banyak kali tidak dimengerti. Waktu Yesus ditangkap, Yesus ditanya oleh Pilatus, kamu kan raja? Ya, tapi kerajaanku bukan di bumi. Ya. Aku datang memang untuk itu, untuk kebenaran. Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Banyak orang tidak mengerti kebenaran. Banyak orang menganggap filosofi A mempunyai kebenarannya sendiri. Filosofi dari seorang filsuf mengatakan suatu kebenaran di area kebudayaan sebuah negara. Begitu banyak kebenaran-kebenaran yang beraneka ragam. Dipikir mungkin ada benarnya. Tetapi Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Yesus mengatakan Roh Kudus adalah kebenaran. Allah itu kebenaran. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu kita alami. Ini yang perlu kita simpan di dalam kehidupan kita. Saya akan ajak saudara untuk membaca juga tulisan Rasul Yohanes dalam suratnya. Ya, kita akan membuka dalam maksud saya 2 Yohanes dulu. 2 Yohanes ayat yang pertama dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. 2 Yohanes 1 ayat 1. Iya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Iya. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, Iya. tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran.
Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita Oh, bukan main, tetap dalam kita. dan yang akan menyertai kita Akan sampai menyertai kita selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Aduh, saya senang sekali. Coba ulangi lagi, tolong. Diulangi lagi dari awal. Dari penatua Ya. kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Terus, Bukan aku saja yang mengasihi kamu, ya, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. yang telah mengenal kebenaran. Ayo pagi ini kita minta kemurahan Tuhan mengenal kebenaran terus. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita Nah, kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita dan akan menyertai kita. sampai selama-lamanya. Oh, siapa yang bisa menyertai kita sampai selama-lamanya? Apakah kebenaran ini hanya suatu simbol atau hanya satu perkataan atau hanya satu ide atau hanya satu filosofi? Siapakah kebenaran itu? Tentunya kita tahu Alkitab mengatakan Allah itu kebenaran, Yesus itulah kebenaran, Roh Kudus itu kebenaran, Allah Tritunggal adalah ya Allah yang nyata. Berarti kebenaran ini bukan hanya sekedar filosofi, tetapi adalah ada kepribadiannya yang sangat-sangat ingin hidup di dalam kita untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Tolong ayat yang kedua diulangi lagi. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita. Oh, puji Tuhan, senang sekali saya merasa, ya tadi saya suruh baca, saya ingin baca lagi, teruskan. Dan yang akan menyertai kita. Ya, 这真理存在我们里面, terus. Sampai selama-lamanya. 也必永远与我们同在, bukan main, luar biasa ini, terus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa terus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mau ngomong apa lagi? Aduh, saudara. Kalau sampai kita ini melanjutkan ya pembahasan kita kemudian melihat orang Yahudi menolak kebenaran itu. Saya tidak bisa bilang apa. Coba kita sekarang baca sedikit 3 Yohanes ayat yang pertama. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 1. Ya. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oh, ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita. Iya, bersuka cita sekali. Kenapa? Ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Tentang hidupmu. Dalam kebenaran. Dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Terus kan? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Iya, luar biasa. Kita mau ngomong apa lagi? Kalau kita mau kembali nanti jadi PA. Tetapi kita harus mensyukuri. Kita punya Alkitab yang begitu sempurna lengkap. Hanya saya ingin mendorong. Kalau kita membaca firman Tuhan, tolonglah baca sebelum dan baca lanjut seterusnya. Ya, kalau sudah selesai satu kitab, bacalah kitab yang lain. Seperti sekarang ini, ya, saya ajak saudara untuk membaca Injil Yohanes. Tetapi Rasul Yohanes juga menulis suratnya yang begitu mengagumi, yang begitu meyakini kebenaran itu bisa tetap bersama. Itu berarti bukan suatu perkataan atau suatu filosofi atau suatu pemikiran. Itu ada satu kepribadian Allah Tritunggal. Ya. Kalau kita ingin kebenaran yang memerdekakan kita, mana mungkin kita bisa merdeka kalau kita sudah menolak Allah Tritunggal. Ya. Kita menolak membaca firman yang memerdekakan kita. Kita menolak dipimpin oleh roh kebenaran yang membuat kita merdeka. Ya. Dan kita juga tidak ingin supaya Allah Bapa yang kebenaran itu membuat kita ada di dalam rumah.
Oh, luar biasa. Ya. Tapi orang yang berbuat dosa, dia tidak akan tetap tinggal di rumah. Sewaktu-waktu dia akan keluar. Waktu saya mendengar pembacaan ini, bahwa Buddha itu tidak selamanya akan tinggal di rumah. Sewaktu-waktu bisa. Dia Buddha. Tetapi Yesus katakan, hanya anak. Hanya yang sudah diakui menjadi anak. Kita diakui kok. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan setiap orang yang percaya dan terima dia, ya, maka mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Luar biasa bukan? Ya. Kita bisa mendapatkan ayat-ayat yang lain bahwa dalam surat Efesus kita menjadi keluarga Allah. Ya. Dan masih banyak lagi kalau kita mau menemukan. Itu berarti ada satu sukacita yang tidak terbendungkan, itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Rasul Yohanes tidak menginginkan yang lain. Cuma dia ingin mendengar, dia mendapatkan informasi, dia mendapatkan berita. Kalau sekarang ini berita WA, berita dari YouTube, berita dari ini semua ini kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang. Tapi Rasul Yohanes mengatakan, aku dengar bahwa anak-anak kami dan anak-anak kalian semua hidup dalam kebenaran. Aduh, sukacita yang luar biasa. Ini yang kita perlukan, ini yang membuat kita akan sungguh-sungguh. Tetapi jikalau kita tidak menghargai bahwa kita ini menjadi keluarga Allah, ya kita akan sangat sulit dalam akhir zaman ini. Ya, dalam rumah Yohanes, Rasul Yohanes menulis, kata Yesus, aku pergi, aku menyediakan tempat bagi kamu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Ya. Dia akan menyediakan itu kepada kita. Tetapi satu syaratnya kita mesti bertobat. Satu syaratnya kita harus bebas dari perbudakan. Kita harus mengakui kita ini sudah berbuat dosa dan semuanya terlalu banyak kesalahan. Itu sebabnya pada pagi ini saya hanya ingin supaya kita introspeksi. Ya. Introspeksi bagaimana kita dulunya tidak mengenal Kristus, kemudian kita kenal Kristus. Benarkah kita sudah mengalami kebebasan? Ayo kita akan mendengar beberapa pembacaan di dalam Roma, surat Roma pasal yang ke-6. Supaya kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tolong dibacakan Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Dan seterusnya nanti kalau kita perlu, kita melompat ya. Roma 6 ayat 1. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Ya. Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Terus? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Oke, kita loncat pada ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan perhatikan. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan lagi kita menjadi hambanya dosa. Jangan kita menjadi budaknya dosa. Kata Yesus tadi, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Atau saya katakan, setiap orang yang berdosa, mereka itu adalah budaknya dosa. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam pasal 6, kita tidak lagi. Kalau kita sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kita tidak lagi. Kita harus pegang janji ayat ini, teruskan. Sebab siapa yang telah mati, Siapa yang telah mati? ia telah bebas dari dosa. Iya, bebas. Ya. Teruskan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga
dengan Dia. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Terus? tidak mati lagi. Ya. Maut tidak berkuasa lagi atas Terus? Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali Terus? dan untuk selama-lamanya. Iya, terus. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Nah, ini juga perlu kita memandang. Jadi kita harus memandang ini suatu iman kita kepada korban Kristus, terus kan? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita telah mati bagi dosa, sudah selesai. Kita harus mengerti kebenaran ini, terus kan? Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus tahu ini. Ya. Jadi Rasul Paulus punya pengalaman dia tuangkan dalam tulisan ini. Dia menyatakan bagaimana beratnya hidup ini di dalam penguasaan dosa. Ya. Dan dia coba menambahkan ayat 15, tolong dibacakan ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ya. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Terus. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba Sebagai untuk budak, mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Hamba, budak orang itu jujur kita harus tahu kepada siapa kita menyerah. Ya, terus ada ayatnya mengatakan, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu. Baik dalam dosa, ya. Mau jadi budaknya dosa, mau jadi budaknya kejahatan, itu diakhiri dengan kematian. Ada pilihan. Ini terus. Dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan. Atau maupun dalam ketaatan, menjadi hamba yang taat. Yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oh, bukan main. Jadi ada ketaatan kepada firman Tuhan atau berontak kepada firman Tuhan. Kalau namanya orang berdosa ya berontak karena Yohanes mengatakan orang yang berbuat dosa dia itu melanggar peraturan, dia sudah berdosa. Ya toh? Jadi sekarang Rasul Paulus mengajak bangsa kafir orang Roma ini untuk berpikir jernih, untuk berpikir kita sudah dilepaskan, masa kita kembali lagi untuk diperbudak. Itu sebabnya ayat 17 mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Oh, syukurlah kepada Allah. Terus, dahulu memang kamu hamba dosa. Kamu dulu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Oh, mau apa? Saya mesti omong apa? Ya. Dulu jadi hambanya dosa, sekarang bebas. Tetapi ada ayat yang sangat mengejutkan saya, menjadi hambanya Allah. Coba kita baca pasal yang sama ini di dalam ayat yang teruskan tadi ayatnya itu dibaca aja lebih baik. Ayat 18. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran terus. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Terus? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ya, dulu ya, begini terus. Yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Tetapi hal kamu sekarang ada satu perubahan 180 derajat total. Ini harus yakin, iman, terus. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Luar biasa terus. Sebab waktu kamu hamba dosa. Dulu kamu hamba dosa, dulu kamu budaknya dosa. Kamu bebas dari kebenaran. Artinya kamu tidak pernah berbuat yang benar. Ya, terus kan? Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Oh. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ngeri sekali. Sekarang ayat 22. Tetapi sekarang
Setelah kamu dimerdekakan dari dosa, Sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kata Yesus kepada orang Yahudi, kalau kamu mengerti kebenaran, engkau akan dimerdekakan. Dan anak itu akan memerdekakan kamu sungguh-sungguh. Dan ini Rasul Paulus mengatakan, ayat 22, coba diulangi lagi. tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, lepas daripada dosa, lepas daripada tuntutan dosa, lalu dan setelah kamu menjadi hamba Allah, wah ini mesti digarisbawahi. Betul-betul. Sekarang menjadi hambanya Allah. Ya, jadi dosa dan Allah tidak boleh campur. Kalau kita masih suka berbuat dosa, suka bohong, suka gini dan gitu, ya kita harus jujur, kita ini jauh dari Allah. Jauh dari kehidupan kekal, jauh dari kesucian Allah, jauh dari kebenaran Allah. Kita akan terjebak lagi dan kita akan sangat-sangat berbahaya mempunyai sikap semacam itu. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara, tetapi coba perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca, ulang lagi ayat 22 dan 23, silakan. tetapi sekarang, Ya. setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, Ya. kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Oh luar biasa. Terus? Dan sebagai kesudahannya, Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. hidup yang kekal. Ini yang Tuhan mau. Kalau kamu mengerti kebenaran, kamu akan bebas dan kamu akan lepas daripada dosa untuk memiliki hidup yang kekal. Kita baca sama-sama ayat 23, 23. Sebab upah dosa ialah maut, Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. terlalu indah ayatnya, terlalu luar biasa. Saya boleh katakan mari kita mau sungguh-sungguh mengimani seluruh Alkitab ini memang firman Allah yang benar. Tetapi sayang dalam ceritanya ini kita melihat orang Yahudi nggak mau terima. Kita sudah baca begitu luar biasa. Kita sudah baca bagaimana Rasul Paulus juga orang Yahudi yang bertobat. Kemudian ayat ini, tulisan ini menjadi berkat buat kita bangsa kafir, bangsa Indonesia, bangsa yang tidak kenal Allah, bangsa yang tidak mempunyai Allah, bangsa yang sekarang dalam Yesus kita mengenal Allah. Tapi kalau kita kembali pada Yohanes pasal 8, ayat-ayat lebih lanjut setelah Yesus katakan, anak itu akan memerdekakan kamu, saya kaget. Kenapa ayat yang ke-37 kita ajak saudara kembali pada Yohanes pasal yang ke-8. Kok tiba-tiba Tuhan berbicara hal yang kurang enak begitulah ya. Coba tolong dibacakan Yohanes pasal yang ke-8, saya akan lanjutkan yaitu ayat yang ke-36 baru masuk ke 37 begitu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Iya. kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Jadi enggak ada orang lain kecuali Yesus yang merupakan pembebas yang sejati. Tetapi ayat 37 kok aneh, mengejutkan. Silakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Iya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya. Apa yang kulihat Terima pada kasih. Iya. Terima kasih dulu. Ya. Ini sesuatu yang membuat saya pikir mereka percaya tadinya. Ya. Masih dalam rumah Allah percaya. Tapi dalam rumah Allah juga sudah mempunyai niat-niat yang tidak baik, yaitu karena menolak firman kebenaran. Ini yang harus kita pikirkan. Kita percaya Alkitab itu firman Allah. Yes, siapa yang berani mengatakan tidak? Ya. Secara agamawi kalau orang yang mau coba mengganggu Alkitab ini bisa dipukul dan sebagainya. Ya. Iman Alkitab ini firman Allah, satu hal. Melakukan setelah iman itu terhadap firman Allah, lain soal. Ya. Tergantung apa yang kita imani itu sudah ada di dalam hidup kita enggak. Tuhan katakan kalau kamu selalu memelihara perkataanku, ya,
maka kamu sungguh-sungguh muridku. Itu permulaan setelah iman. Tetapi rupanya dalam dialog ini mereka mengatakan kami bangsa ya Yahudi, kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi budak. Nah, di situ mulai Yesus menilai bahwa mereka hanya agamawi. Mereka belum mengerti makna daripada kebebasan yang menuju pada hidup kekal, tetapi mereka enggak mau terima. Itu sebabnya Tuhan katakan kamu mau membunuh aku. Karena hatimu tidak bisa menampung firman-Ku. Saudara, kita akan memperhatikan sungguh-sungguh. Karena ini melanjut pada yang kita baca tadi, bahwa mereka akan melempari Yesus dengan batu. Karena perkataan-perkataan Yesus ini adalah perkataan yang sorgawi, perkataan yang ilahi, perkataan yang kekal. Mereka tidak mau menerima karena mereka memang tidak mau mengalami suatu keubahan. Akhirnya mereka menolak Yesus. Saya mau bilang apa? Waktu saya membaca ini, Tuhan katakan, kenapa aku sekarang berkata yang benar kamu tidak mau terima? Saya akan ajak saudara untuk melihat bahwa apa yang Yesus katakan ini bukan hanya dialami oleh Yesus sendiri, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus punya pengalaman yang sama. Kita akan mendengar dulu sedikit pembacaan dalam pasal yang ke-8 di mana Yesus mengatakan bahwa ayat 44, tolong dibacakan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Teruskan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Perhatikan lebih jauh. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Dalam hatinya, 因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎人之父。Ini ayatnya luar biasa. Ya, hatinya tidak ada kebenaran. Kita sudah membaca tadi dalam 2 Yohanes, 3 Yohanes mengatakan kami senang mendengar bahwa kalian dan anak-anak kami semua hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu kalian bersamanya untuk selama-lamanya. Tetapi kita kembali pada pasal 8 Yohanes. Yesus tahu iblis dalam hatinya tidak ada kebenaran. Yesus mengatakan karena engkau kalian hatimu tidak bisa menampung firman kebenaranku. Coba tolong dibacakan lebih jauh ayat yang ke-45 mungkin. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu. Karena aku mengatakan kebenaran kepadamu. Kamu tidak percaya kepadaku. Kamu tidak percaya. Ya, teruskan dulu. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Teruskan. Apabila aku mengatakan kebenaran. Apabila aku mengatakan kebenaran. Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ya, ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah. Ia mendengarkan firman Allah. Dia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Kenapa? Karena kamu tidak berasal dari Allah. Oh, apa kita bangsa kafir berasal daripada Allah? Kita diberi hak waktu kita percaya Yesus. Kita diberi hak waktu saat ini kita mendengarkan firman Allah. Kita duduk, kita dengar, kita buka Alkitab. Kita yakini Alkitab ini adalah firman Allah dan milik kita karena kita sudah percaya pada Yesus. Tetapi lebih lanjut, apakah kita betul-betul menerima kebenaran yang utuh? Tuhan katakan masih banyak perkara kamu tidak bisa tanggung. Nanti waktu Roh
Kudus, Roh kebenaran datang, maka Dia akan memimpin kamu masuk dalam seluruh kebenaran. Artinya sekarang saudara, ayo kita mau belajar. Jangan ada satu orang yang mengiyakan satu ayat, abaikan ayat yang lain. Ya. Jangan kita hanya senang Yesus waktu berkata ini, maka banyak orang yang percaya. Haleluya, puji Tuhan, banyak orang percaya, kita haleluya. Tetapi waktu Yesus memberikan pengajaran, waktu Yesus melanjutkan untuk menyucikan hati orang yang percaya itu, ternyata mereka tidak mau. Sekali lagi saya katakan, kita mengimani Alkitab itu firman Allah gampang. Tapi kita untuk melakukannya itu bukannya sulit, tetapi kita harus mau untuk dilepaskan lebih dulu dari perbudakan terhadap dosa. Dan hanya satu pribadi yang Yesus sudah lakukan. Di atas kayu salib dia sudah melenyapkan kuasa setan. Dia telah menggenapi semuanya itu. Kita sekarang mesti percaya. Ya, semoga berita pada pagi hari ini saya harus nyatakan, karena Yesus katakan, mengapa sekarang waktu aku menyampaikan firman kebenaran, kamu gak mau percaya, kamu gak mau terima. Ini akan berlanjut sampai pada penyalipan. Saya akan ajak saudara untuk membaca beberapa ayat, itu menjadi renungan kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita baca dalam Galatia, surat Galatia, pasal yang pertama kita lihat. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Terus? Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Perhatikan baik-baik. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Masih relevan untuk kita memikirkan baik-baik, hati-hati. Itu sebabnya Rasul Paulus mengungkapkan ini dalam surat Galatia untuk bangsa kafir, untuk kita sekalian, setelah mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan Injil manusia, tapi dari Allah, maka dia mempertahankan kebenaran ini. Kita dengar ayat pasal 2, kitab Galatia pasal 2, kita baca ayat yang ke-4. Mari. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Terus? Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita. Terus kan kebebasan itu juga dihadang. Yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan terus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Oh, mereka mau memperhambakan lagi. Manusia kita ini diperhamba lagi oleh aturan ini, oleh liturgi ini, oleh cara ini. Teruskan. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur. Apa itu? Dan tunduk kepada mereka. Terus? Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ayat yang terakhir diulangi. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka. Agar kebenaran Injil. Agar kebenaran Injil. Dapat tinggal tetap. Dapat tinggal tetap. Pada kamu. Luar biasa. Jadi Injil yang sedang kita baca tadi dalam Injil Yohanes, itu ada kebenaran yang tidak boleh tergeser, tidak boleh untuk diputar balik. Oh, luar biasa firman Allah pada pagi ini untuk saya. Supaya kita yakini. Jangan cuma Injil, Injil itu enak-enak punya, Injil itu kesembuhan, Injil itu makmur. Ini loh Injil kebenaran ini. Waktu Rasul Paulus melihat Petrus datang ke Antioquia,
Kemudian dia lihat situasi Rasul Petrus munafik, takut mempertahankan Injil kebenaran. Maka Rasul Paulus langsung menegur, langsung memperbaiki kesalahan di muka umum. Karena ini serius. Kalau sampai kita kompromi, sampai kita tidak berani menyatakan kebenaran, sampai kita anggap Injil itu ya sama, baik-baiklah semua itu tuh. Maka kita sendiri tanpa sadar, kita sedang menolak Injil yang di dalamnya adalah Yesus. Injil, permulaan Injil adalah Yesus anak Allah. Markus pasal 1 ayat 1. Yang luar biasa. Ya. Coba saya tunjukkan lagi kepada saudara yang lainnya. Ya, pada pasal yang ke-5 ya. Kita akan baca pasal yang keempat dulu. Pasal yang keempat dalam surat Galatia. Perhatikan apa bangsa Galatia waktu yang lalu. Ayat yang ke-12. Aku minta kepadamu saudara-saudara. Ya. Jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Teruskan. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Teruskan. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Teruskan. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Oh, luar biasa terus. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Oh iya, terus pasal lalu terus. Ya. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Oh, luar biasa. Jemaat Galatia waktu permulaan cinta mula-mula yang luar biasa terhadap hamba Tuhan terus. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Iya, terus. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Tapi di mana bahagianya? Rupanya ada waktu hilang. Terus kan, bahagianya hilang. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Iya, waktu itu Rasul Paulus mengatakan, mereka katakan rabu mata. Ya, sehingga jemaat Galatia itu rela kalau memang dokter ada yang ahli itu bisa menggantikan mata kepada matanya Rasul Paulus. Itu mau terjadi, tetapi apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ulang lagi. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Gereja mula-mula Yesus menyampaikan kebenaran karena dia kebenaran. Rasul-rasul permulaan menyampaikan kebenaran. Akhirnya harus mereka mati syahid karena kebenaran. Di dalam Alkitab ini kita tidak menemukan hal yang lain kecuali Yesus, firman Allah adalah kebenaran, Roh Kudus kebenaran. Ini harus kita yakini, ini harus kita pelajari, ini harus kita hayati supaya kita tidak menjadi Kristen hanya percaya, tapi kalau untuk menyerah yang sepenuhnya, kita seringkali tanpa sadar kita menolak. Tanpa sadar kita akan meragukan dan tanpa sadar kita akan bisa membunuh. Bagaimana membunuh? Tuhan katakan kalau engkau membenci saudaramu, engkau membunuh. Kalau kita membenci Alkitab ini, kita sudah membunuh kebenaran. Dan kalau kebenaran itu sudah mati dalam hidup kita, kita otomatis menjadi budak dosa yang menuju kepada maut. Saya akan akhiri dengan beberapa ayat lagi dalam surat Galatia pasal yang ke-5. Coba kita perhatikan baik-baik. Ya. Ayat yang pertama sangat indah sekali dan seterusnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin, puji Tuhan. Terus. Karena itu. Berdirilah teguh. Ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita loncat pada ayat yang ke 7. Mari.
Dahulu kamu berlomba dengan baik. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapa yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Tidak lagi menurut kebenaran. Orang yang menurut kebenaran, orang yang rajin. Kalau dia berlomba, dia akan menjadi nomor 1. Tidak mau jadi nomor yang tengah, apalagi nomor yang terakhir. Kamu dulu berlomba dengan baik. Tapi siapa sekarang ini yang mengganggu sehingga kamu kebaktian malas, ya, melayani malas, dan begitu banyak-banyak. Perhatikan baik-baik. Pelayanan itu bukan untuk jadi jaminan sorga. Tetapi pelayanan yang sungguh-sungguh membuktikan kebenaran firman Allah ada dalam hidup kita dan bergerak dalam hidup kita dan menggairahkan hidup kita. Itu sebabnya saudara boleh baca ayat lanjutannya supaya hati-hati. Ya. Ragi sedikit akan menghamirkan seluruh adonan. Berarti hati-hati omongan-omongan, rayuan-rayuan yang membuat kita tidak lagi mencintai Alkitab, tidak lagi mencintai firman Allah, tidak lagi mencintai ibadah. Saya akhiri dengan ayat yang ke-13, Galatia pasal yang ke-5 tadi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan. Terus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Teruskan. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain. Ayo layani, terus layani. Oleh kasih. Oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hati ini ingin, bukan saya lebih dari saudara, tapi rindu. Ya, kita menyanyi sebuah nyanyian. Yesus kau kebenaran, tidak ada yang lain sudah. Kalau kita mau bebas, ya kebenaran itu sendiri. Kalau kita mau bebas dalam kebebasan yang indah, ayo kita belajar lebih banyak. Pada pagi ini tidak cukup waktu untuk kita ya bisa memahami secara tuntas tentang kebenaran. Karena kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang utuh dari kekal sampai kekal. Dia tidak pernah berubah. Ibrani pasal yang ke-13 mengatakan, Yesus Kristus dulu, sekarang, sampai selamanya sama. Berarti kebenaran itu bukan munculnya Alkitab, baru munculnya kebenaran. Kebenaran itu sudah ada dari semuanya belum ada. Semuanya masih nihil, maka Allah itu sudah ada. Allah di dalam ketritunggalannya sudah berada. Kita menyanyi lagu ini. Yang bisa menyanyi, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kita ulangi dari awal. Kita hayati ayat per ayat. Yesus kau kebenaran. Hanya Engkau kebenaran. Yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kau memberikanku hidup
Kenapa kita cari yang lain? Engkau mempunyai hidup kekal. Firman itu hidup. Roh Kudus itu hidup. Bapa itu hidup. Amin. Ini janji kami Tuhan. Banyak kelemahan. Dengarlah nyanyian dan doa kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Refrainnya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap Saya undang menyembahmu. kita bangkit berdiri. Dunia tak bisa Tuhan ada di tempat di mana kita ada. dari kasih-Mu. Dialah kebenaran kita, saudara. Dan Dia yang membebaskan kita. Dan Dia yang telah menghancurkan kuasa kegelapan dan setan. Dialah satu-satunya kebenaran. Dialah satu-satunya pembebas yang sejati. Jangan menolak penyuciannya. Jangan menolak firman, garapan kerjanya. Amin. Dalam doa kita menyanyi. Hari Bapak Arnold akan lanjutkan. Amin. Dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku Amin. dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, Amin. mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, Engkau adalah kebenaran. Engkau adalah kebenaran yang sempurna. Amin. Engkau adalah kebenaran yang sejati, Tuhan. Amin. Di luar Engkau tidak ada kebenaran, apalagi di dalam diri kami, orang yang berdosa ini, Tuhan. Tidak ada yang baik dalam kehidupan kami. Ya. Tetapi Engkau yang sungguh baik. Hanya Engkau yang baik, ya Allah. Dengan kebenaran-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Untuk kesempatan di mana Engkau berkenan menyelamatkan kehidupan kami yang sesungguhnya tidak layak mendapatkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan peringatan bagi kami Tuhan. Bahwa kami bisa melupakan kebenaran ini. Kami bisa meninggalkan kebenaran ini, berpaling kepada hal-hal lain yang bukan kebenaran. Yang membawa kami kepada maut Tuhan. Yang membuat pengorbanan-Mu seakan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai korban-Mu.
Amin. Untuk kami selalu menghargai kebenaran yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Ajar kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba-hamba kebenaran oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami semakin digairahkan untuk tiap hari kami lebih dekat dengan firman-Mu Tuhan. Menjaga hati kami agar kebenaran itu tidak beranjak dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Om Paulus yang sudah menyampaikan firman. Kiranya pemakaian-Mu atas kehidupannya terus berlanjut dari hari ke hari Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau beri hikmat akal budi, Engkau beri kebijaksanaan yang dari Engkau Tuhan untuk memimpin sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk membukakan firman-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kebenaran itu, Amin. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beberapa pengumuman saudara bagi kita sekalian sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Beberapa pengumuman, yang pertama, Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan saudara Bapak Ibu sekalian ke nomor rekening yang saat ini tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak untuk berpartisipasi dalam kegerakan peduli kasih gereja kita, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211666221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan yang terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan sidang jemaat, silakan saudara sekalian menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja di 0821 3995 2002. Silakan mengirimkan nama Bapak, Ibu, dan saudara melalui nomor WA ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Yang keempat, permohonan doa dan ucapan syukur tetap dapat saudara kirimkan ke nomor yang tertampil di layar Bapak Ibu sekarang. Dan bersama ini juga diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu di akhir bulan ini, yaitu nanti hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal itu, maka kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan untuk roti bisa menggunakan roti tawar yang dipotong-potong, atau anggur, sedangkan untuk anggur bisa dari buah yang diperas sendiri atau dari sirup anggur, atau mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya, membeli hosti dan cawan anggur di toko buku rohani yang masih ada. Atau jika Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu dapat ke Lemah Putro dan bertemu dengan Saudara Filipus Sebua untuk mendapatkannya. Atau di Johor dengan menemui Bapak Pendeta Muda Kasieli Sebua. Kiranya Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini dengan doa berkat dan doa syafaat oleh Bapak Gembala. Mari kita akan terima berkat yang hanya datang dari Yang Maha Tinggi. Seluruh sidang jemaat, besar kecil, pria wanita, tua dan muda, dimanapun kalian berada saat ini, Allah Maha Besar ada dekat, Roh Kudus dalam hidup kalian, firman kasih-Nya menyertai kita sekalian. Terimalah berkat anugerah sejahtera, terimalah segala kekuatan perlindungan, terimalah segala pengayoman, pemeliharaan yang luar biasa yang dicurah limpahkan oleh Allah Tritunggal kebenaran sejati menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya.
Semuanya hanya di dalam satu nama yang ajaib. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Kepala Gereja mempelai sorga yang kita nantikan. Berkat itu dicurahkan buat kita sekaliannya. Amin. Selamat siang semuanya.